Oke, selamat pagi semuanya. Kita langsung mulai saja ya. Ini yang hadir kok dikit ya. Karena mungkin itu sudah week 12 sibuk ngerjain proyek gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Kita mulai saja nanti jelas nggak? Ada kurang ya. Apa masih itu ya masih kelihatan nggak ya? Oke, jadi di week ke-12 ini kita akan membahas mengenai dimensionality reduction, gitu ya, menggunakan metode prinsipal komponen analisis. Sebelum kita bahas metodenya menggunakan PCA atau prinsipal komponen analisis, kita harus tahu dulu kira-kira apa sih gunanya kita melakukan dimensionality reduction. Jadi artinya adalah dimensionality reduction itu kita mengurangi dimensi dari dataset kita ya. Dimensinya itu maksudnya apa? Dimensi dalam artian jumlah fitur, gitu ya. Jumlah fitur dari dataset kita. Misalnya kita ingin mengklasifikasikan sebuah data, gitu kan ya, punya fitur sejumlah n. Nah, dengan melakukan pengurangan dimensi atau jumlah fitur dari dataset kita, otomatis akan meningkatkan, bukan meningkatkan, tapi mengurangi ya, mengurangi computational cost ya, mengurangi waktu komputasi dari algoritma yang kita lakukan training ataupun testing seperti itu kan ya. Nah, pada intinya dimensionality reduction ini kita gunakan untuk mengurangi dimensi atau jumlah fitur dari dataset kita. Nah, tapi ada syaratnya ya. Linknya, kenapa join login? Nggak bisa hadir. Tulis saja di Google Chat ubaya.id. Meet hafal ya. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini zoomnya nggak full. Jadi kalau 40 menit mati nanti kita rejoin ulang. Sudah jadi. Oke. Oke. Jadi kita gunakan untuk mengurangi dimensi ya, jumlah fiturnya tanpa mengurangi informasi dari dataset kita ya. Kan memang kalau kita mengurangi jumlah fiturnya ya otomatis banyak informasi yang akan hilang seperti itu kan ya. Tapi dengan menggunakan prinsipal komponen analisis, kita akan berusaha tetap mempertahankan informasi yang ada di dataset kita. Seperti itu. Salah satunya kita menggunakan prinsipal komponen analisis. Ini yang paling umum digunakan, dan untuk efektivitasnya juga bagus ya kalau kita uji cobakan ke dataset yang dimensinya besar. Dimensionality reduction ini bisa kita gunakan untuk kasus klasifikasi ataupun regresi. Kalau regresi kita bisa gunakan PCA, klasifikasi juga bisa. K-means clustering juga bisa. Clustering juga bisa. Tergantung nanti dataset kita apa ya, jumlah fiturnya berapa nanti akan kita reduksi. Oke, ini seperti yang tadi saya jelaskan ya. Tujuannya kita mengurangi dimensi itu agar dataset kita memiliki dimensi yang lebih kecil dan otomatis akan mengurangi computational demands ya. Dan juga semakin sedikit fiturnya bisa jadi kita akan menghilangkan atribut-atribut yang sebetulnya itu tidak seberapa merepresentasikan outputnya gitu ya. Kita bisa kurangi dataset fitur-fitur yang tidak berelasi dengan output yang mau kita klasifikasikan atau kita mau prediksi. Nah, tekniknya selain PCA ada juga menggunakan linear discriminant analysis atau LDA, atau kita bisa juga gunakan auto encoders kalau di deep learning gitu ya. Jadi ininya gini, kita bisa analogikan dimensionality reduction ini dengan kalau kita ingin melakukan kompres sebuah file ya. Kita punya file, kita punya folder di komputer kita, terus kita lakukan kompres ya, misalnya menggunakan WinRAR atau WinZip. Otomatis kalau kita kurangi ya, kita kompres ya filenya,
dimensinya akan lebih kecil ya. Size dari filenya juga akan lebih kecil. Oleh karena itu, PCA ini seperti itu. Konsepnya dia semacam kayak mengkompres jumlah fiturnya, dimensinya menjadi lebih kecil tanpa menghilangkan informasi yang ada di datasetnya. Nah, PCA ini adalah sebuah teknik statistik ya yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari sebuah fitur, variabel atau data ya tanpa harus kehilangan informasi intrinsik di dalamnya dari data yang original tersebut gitu ya. Bentar. Nah, jadi PCA itu adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, mengurangi dimensi dari variabel fitur dari dataset kita ya, tanpa harus kehilangan informasi intrinsik di dalamnya. PCA ini bisa kita kategorikan ke dalam unsupervised learning ya. Sebenarnya PCA ini bukan algoritma klasifikasi, bukan algoritma regresi, tapi dia algoritma untuk mengurangi dimensi ya, mengkompres dimensi sebuah data. Dan untuk PCA ini kita tidak perlu melatih metode ini ya, agar dia bisa bekerja untuk mengurangi dimensinya. PCA ini bukan algoritma yang supervised. Kita nggak perlu melatih algoritma PCA ini untuk bisa mengurangi dimensi dari dataset ya, dimensi dari fitur di dataset. Dan PCA ini cara kerjanya adalah mentransformasikan variabel original ya atau fitur yang original itu ke fitur yang baru atau variabel yang baru. Dan fitur yang baru itu kita sebut sebagai principal components. Misalnya kita punya 10 fitur X1, X2 sampai X10. Nanti kalau kita lakukan dimensionality reduction menggunakan PCA, nah, fitur X1, X2 sampai X10-nya akan berubah menjadi PC1 ya, PC2. Misalnya kita reduksi sampai menjadi 5 variabel ya. Nanti setelah kita lakukan dimensionality reduction, fiturnya menjadi PC1, PC2, PC3, PC4, dan PC5. Nah, otomatis dari 10 fitur itu kita bisa kurangi dimensinya menjadi 5 fitur saja. Nah, fitur baru itu kita sebut sebagai principal components. Nah, bagaimana kalau principal components-nya jumlahnya sama dengan original variables-nya dimensinya? Ya, berarti kita nggak melakukan apa-apa kan ya, percuma. Tujuannya kan kita mengurangi fiturnya, mengurangi dimensinya menjadi fitur baru atau principal component. Nah, dan pastinya principal component itu dimensinya kurang dari original variables-nya. Nah, oke, principal komponen ini dia memiliki sifat yaitu adalah variabelnya uncorrelated. Jadi nanti principal komponen 1, principal komponen 2 mereka itu tidak saling berkorelasi ya. Nanti kita lihat seperti apa tidak berkorelasinya. Oke, dan nanti principal komponen itu akan kita urutkan ya. Kita urutkan dari principal komponen yang merepresentasikan atau mempertahankan variasi yang terbesar dari original variabelnya. Artinya adalah nanti kita punya principal komponen fitur baru setelah kita lakukan dimensionality reduction ya. Dan principal komponen itu memiliki nilai. Ya, nilainya nanti itu kita urutkan, nanti nilainya kita sebut sebagai eigenvalues ya atau nilai eigen. Nanti kita akan bahas. Jadi nanti principal komponen itu akan kita urutkan dari prinsipal komponen yang memiliki nilai eigen terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar berarti dia prinsipal komponennya dia adalah fitur yang merepresentasikan atau mempertahankan variasi dari variabel originalnya. Oke, nanti kita coba lihat dari contohnya biar lebih mudah untuk dipahami ya. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Kita punya sebuah data, kita plottingkan datanya ini 2 dimensi, anggap saja X1 dan X2 gitu ya, terus kita plottingkan, kita punya data yang persebarannya seperti ini. Jadi intinya prinsipal komponen analisis itu dia akan melihat persebaran datanya. Kalau kita lihat ini persebaran datanya itu cenderung ke arah sini ya, sini dari bawah ke atas, tapi dia cenderungnya ke samping sini, bukan ke sini gitu kan ya. Variasi itu apa? Variasi itu seperti kayak persebaran data gitu ya. Persebaran data.
kalau kita menghitung varians dari sebuah kumpulan bilangan itu kan kalau variansnya tinggi berarti persebarannya ya tinggi gitu kan ya. Kalau kita lihat di sini persebaran datanya itu dia lebih tinggi ke arah sini ya, ke arah PC1 gitu kan ya daripada ke sini gitu kan. Jadi kan ada dua, ke sini sama ke sini kan ya. Ke sini dan ke sini. Ini ke arah apa ini? Apa? Kalau ini kan selatan, utara, barat gitu ya. Barat laut ya. Kok barat laut. Ini tenggara, ini apa? Timur laut ya, ke arah timur laut ya. Persebaran datanya ke sini dibandingkan ke arah sini ke barat laut kan ya, lebih lebih cenderungnya ke sini lah. Nanti fitur barunya, prinsipal komponennya itu dia akan berisi sebuah nilai yang mana nilai itu merupakan varians dari persebaran data yang ke arah sini gitu. Nah, jadi prinsipal komponen itu dia akan melihat persebaran datanya based on variance dari sebuah dataset ya. Nah, dia mau mempertahankan variasi yang ke arah sini dibandingkan ke arah PC2 ini. Oke, nanti kita lihat. Oke, ini kita ada perumpamaan. Jadi, misalnya kita punya sebuah data dengan dimensi 2D ya. 2D berarti dia punya dua fitur X1 dan X2. Kita coba transformasikan menjadi satu dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis. Ini hanya sebuah ilustrasi saja. Misalnya data yang tanpa menggunakan prinsipal komponen analisis, itu kita representasikan dengan garis warna hijau ini. Nah, ini ya, garis warna hijau. Terus setelah kita lakukan transformasi menggunakan prinsipal komponen analisis ya, menjadi data satu dimensi, nanti akan terbentuk data ini, data yang warnanya biru ini. Nah, ini gimana cara bacanya? Ini memang ilustrasinya apa ya? Nggak perlu didetailkan. Jadi ini gini, dari yang warna hijau ini nanti kita akan transformasikan ke garis warna biru. Setelah kita transformasikan data-data yang berdekatan ya. Jadi data yang bisa jadi data 1, 2, 3, 4, 5, data 4 dan data kelima ini kalau kita coba transformasikan menggunakan PCA maka nilainya akan berbeda. Jadi ini setelah kita lakukan transformasi jadinya kan ini. Ini jadinya ini. Ini jadinya ini gitu ya. Ini jadinya ini. Ini jadinya ini jadinya ini, jadinya ini. Kalau kita lihat dia kan jaraknya berjauhan ya. Dari yang original yang semula ini berdekatan jadi berjauhan. Nah, ini yang berdekatan juga jadi berjauhan gitu kan. Oke, ini hanya ilustrasi saja. Nanti kita coba lihat perhitungan detailnya itu seperti apa. Intinya adalah kita punya data yang semula itu tidak dilakukan transformasi, dimensinya 2D terus kita jadikan 1D. Nanti kalau kita transformasikan menggunakan PCA nanti akan terbentuk sebuah variabel baru. Yang mana variabel itu dimensinya 1 ya. Oke. Nah, transformasi menggunakan PCA menyebabkan data yang berdekatan menjadi transformasi tanpa menggunakan PCA menyebabkan data yang berdekatan itu ya data yang baru itu menjadi berdekatan dari data baru itu menjadi berdekatan satu sama lain. Kalau kita tanpa menggunakan PCA data barunya bisa jadi berdekatan antara satu data dengan data yang lain. Tapi kalau kita coba menggunakan PCA maka dia akan menambah increase ya, menambah distance dari tiap datanya. Oke, ini hanya ilustrasi saja. Nanti kita coba hitung perhitungannya itu dengan lebih detail setelah ini. Oke ya. Jadi ini kan kita punya sebuah data dua dimensi, fiturnya X1 dan X2, kita coba lakukan dimensionality reduction menggunakan PCA dari 2D ke 1D. Data yang semula seperti ini persebarannya nanti kita akan transformasikan. Nah, ini kan datanya ada M, ya, sejumlah M, ada M observasi. Ini X11, X12, X11, X21 gitu ya. Ya, ini kan X11, X11, X21 gitu ya. X11, X21, terus ini X12, X22 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita transformasikan ke bentuk baru ya, ke variabel baru yang mana dimensinya menjadi 1D menggunakan PCA yang semula X11, X21 ada dua atribut ya, dua fitur.
menjadi fitur baru yang dimensinya cuma satu, ya, yaitu Y11. Nah, ini kalau kita coba transformasikan jadinya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini Y1-nya ini. Yang semula 2 dimensi ya menjadi 1 dimensi. Nah, bagaimana cara mentransformasikannya? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitung matriks covariance ya atau covariance matrix. Waktu belajar linear algebra pernah ingat atau enggak? Linear apa? Covariance, matriks covariance masih ingat kan? Sudah ngambil linear algebra ya? Sudah ya. Waktu itu dibahas mengenai matriks covariance. Dibahas pastinya ya. Cuman ingat atau enggak gitu ya? Ingat atau enggak gitu ya? Atau paham atau enggak ya? Kalau mengingat kan pasti lupa ya. Kalau paham kan nggak mungkin lupa. Jadi gini, covariance matrix itu nanti kita gunakan untuk melihat hubungan antara dua fitur, gitu ya. Hubungan antara dua fitur itu nanti kita akan lihat menggunakan covariance matrix. Nanti kita lihat bagaimana cara menghitung covariance matrix dan bagaimana visualisasi data dari sebuah covariance matrix. Oke, jadi gini, misalnya ada contoh lain, datanya 3D, 3D menjadi 2D ya. Jadi ini data yang originalnya ini sama ini. Kalau kita lihat, misalnya kalau ini kita lihat dari sisi X1, X2, dari sisi sebelah sini ya, itu dia persebarannya seperti ini. Tapi kalau kita coba balik X1-nya di depan, nah kita baru lihat ini ada sebuah persebaran datanya lebih kelihatan di sini ya. Nah, nanti kalau sudah kita transformasikan menggunakan PCA dari 3D menjadi 2D, itu nanti kalau kita plottingkan akan menjadi seperti ini. 3D ke 2D. Nah, jadi komputasinya pastinya akan lebih cepat ya kalau kita kurangi dimensinya. Oke, ini adalah step yang dilakukan di Principal Component Analysis. Nah, kita coba bahas step by step-nya dari poin yang pertama dulu. Misalnya kita punya sebuah input dengan dimensi n. Nah, dan kita punya observasi data sebanyak m. M itu jumlah observasinya, n adalah jumlah fiturnya. Dan xk itu adalah sebuah vektor yang isinya itu x1k, berarti dia adalah data observasi ke berapa ini? Oh sorry, data ke-1, fitur ke-1 untuk observasi ke K gitu ya. Data kedua untuk observasi ke K dan data ke N untuk observasi ke K gitu ya. Kita punya sebuah fitur, kita punya fitur dengan dimensi N ya. Jadi jumlah X-nya ini ada N ya. Dan tiap fitur ini kalau kita coba lihat karena kita punya M observasi ya. Jadi K-nya ini adalah observasi ke K. Ya, data baris ke K gitu ya, baris ke K. Nah, jadi barisnya itu merepresentasikan observasinya, sedangkan kolomnya merepresentasikan dimensi dari input fiturnya. Nah, kita punya input dengan dimensi N, fiturnya, dan observasi M gitu ya. Yang akan kita lakukan adalah kita akan menghitung vektor, min vektor dari tiap fitur gitu ya. Nah, jadi gini, X bar itu sama dengan X1 bar, X2 bar, sampai dengan XN bar. Jadi misalnya kita punya M observasi gitu ya. Otomatis kan kita punya M kolom dan M row ya. M row dan N kolom gitu kan ya. Dan nanti tiap kolom itu ya, tiap kolom itu akan kita hitung nilai rata-ratanya, nilai minnya. Dengan cara membagi, kita jumlahkan semua ya. Kita jumlahkan semua data untuk ini data yang ke X ya. X ini kan terdiri dari X1, X2 sampai dengan XN kan gitu ya. Jadi nanti X1 kita hitung rata-ratanya, X2 kita hitung rata-ratanya, XN ini kita juga kita hitung rata-ratanya dengan cara membagi ya. Kita jumlahkan semua, terus kita bagi dengan M karena kita punya M observasi. Kalau kita coba apa namanya gambarkan jadinya seperti ini. Misalnya saya punya Nah, datanya lebih mudah kalau kita misalnya punya tabel gitu ya. Gini ya, datanya sekian ya.
Ini kan row-nya ya. Row 1, row 2, row 3 sampai dengan row ke N. Nah, terus kita punya, sorry ini M ya. Jadi ini kan observasinya ya, observasinya ada M observasi. M ya. Terus kolomnya, kolomnya sebanyak N, karena dimensinya kan N gitu ya. Nah, ini adalah N, jumlah dimensinya. Nah, misalnya kita punya X1, ini X1, X1, ini X2, X2, ini X3 gitu ya. X4 sampai dengan XN. Nah, nanti langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus hitung rata-rata dari tiap kolomnya ini, tiap fiturnya kita hitung average-nya. X1, X1 bar, X2 bar, X3 bar, sampai dengan XN bar. Kita hitung rata-ratanya gitu ya. Kan ini ya. Jadi kita punya vektor X bar yang mana X bar ini merupakan nilai rata-rata dari tiap fitur, mulai dari fitur ke 1 sampai fitur ke N. Caranya dengan menjumlahkan tiap fitur itu kita jumlahkan row-nya, terus kita bagi dengan jumlah observasinya. Oke, kita sudah punya X bar. Langkah selanjutnya kita akan menghitung covariance matrix. Nah, nanti kita lihat di slide berikutnya cara menghitung covariance matrix itu seperti apa. Covariance matrix-nya ini kita lambangkan dengan variabel S besar. Oke, kita coba next dulu ke slide berikutnya ya, sebelum kita masuk ke step poin keempat. Jadi gini, cara menghitung covariance matrix itu seperti ini. Jadi covariance itu apa sih? Covariance itu adalah menghitung bagaimana tiap variabel itu saling bervariasi, gitu ya. Measure of how much each of the variables vary from the mean with respect to each other. Jadi menghitung covariance itu menghitung seberapa banyak tiap variabel bervariasi terhadap nilai rata-ratanya dengan variabel yang lain. Oke, jadi covariance itu menghitung seberapa banyak tiap variabel itu bervariasi terhadap rata-ratanya, dan juga kita bandingkan dengan fitur lain terhadap rata-ratanya juga. Intinya seperti ini. Kalau kita punya dua variabel ya, atau dua fitur. Kalau fitur ke-1 sama fitur kedua ya. Fitur ke-1, observasi ke-1 nilainya 5. Fitur kedua, observasi ke-1 nilainya 6. Terus fitur ke-1, observasi kedua nilainya 7. Fitur kedua, observasi kedua nilainya juga naik 8. Nah, otomatis itu positif. Covariance-nya bakalan bernilai positif karena fitur 1 naik, fitur 2 juga naik. Fitur 1 turun, fitur 2 juga turun. Nah, itu positif itunya. Covariance-nya bernilai positif. Kalau kebalikannya, fitur 1 naik, fitur 2 turun. Kalau fitur 1 tambah naik, fitur 2 tambah turun. Nah, jadi nanti nilai covariance-nya bakal menjadi negatif. Jadi intinya covariance itu melihat dua buah variabel yang berbeda itu saling berhubungan atau enggak, saling bervariasi atau enggak ya. Kalau naik, apakah variabel 2 ikut naik? Kalau turun, apakah variabel kedua juga ikut turun? Intinya seperti itu. Covariance itu melihat hubungan antara dua variabel, gitu ya. Dua fitur, dua fitur. Nah, cara menghitung covariance antara XI dan XJ. Ini contohnya XI dan XJ itu dua buah fitur yang berbeda, terus kita coba lihat covariance-nya. Cara menghitungnya itu adalah dengan membagi 1/m-1 ya. Terus kita jumlahkan XIK. XIK, K-nya itu observasi. Jadi XI, nilai XI dikurangi dengan nilai rata-ratanya, nilai rata-rata I, dan juga nilai J kita kurangi dengan nilai rata-rata J, kita kalikan, kita jumlahkan, dan kita bagi dengan jumlah observasinya dikurangi 1. Maka kita akan mendapatkan nilai covariance antara variabel antara fitur XI dan XJ. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita akan melihat hubungan antara dua buah variabel, dua buah fitur, dalam artian dua buah fitur ya. Nah, apakah saling
positif covariance-nya ataukah negatif. Nah, kita nanti akan hitung dari tiap variabel itu. Atau kalau kita coba tuliskan dalam bentuk matriks ya, ini sama saja sebetulnya. Tapi ini kita tuliskan dalam bentuk matriks. S sama dengan 1 per M-1 dikali dengan X minus X bar transpose, X minus X bar transpose. Yang mana X ini kan berupa vektor ya. X besar ini vektor, yang mana X ini ada dimensinya itu N ya. Misalnya kita punya X jumlah fiturnya N ya, berarti X ini adalah vektor dengan dimensi N. Begitu juga dengan X barnya. Karena X bar ini merepresentasikan nilai rata-rata dari tiap fiturnya. Nah, dari tiap fitur. Kalau fiturnya sejumlah N ya, X barnya juga N. Nah, jadi ini covariance matrix seperti ini cara menghitungnya. Oke. Di mana X ini adalah X1, X2 sampai dengan XM ya. Ini jumlah observasinya. Ya, jumlah observasinya. Sorry, ini tadi X-nya bukan sejumlah N ya, tapi sejumlah M. Sejumlah observasinya. Oke, kita coba lihat ya. Misalnya gini, kita punya nilai covariance yang positif antara X dan Y. Kalau positif, maka seperti ini ya, semakin naik nilai X-nya, maka Y-nya juga akan semakin naik. Kalau negatif, semakin naik X-nya, Y-nya semakin turun. Nah, gitu ya. Sama kalau dua variabel yang saling memiliki nilai covariance yang positif, misalnya tinggi badan dan berat badan ya, untuk anak yang dalam masa pertumbuhan. Kalau tinggi badannya naik, ya ada kecenderungan berat badannya juga naik gitu kan. Kalau tinggi badan nggak mungkin turun ya. Apa ya? Ya intinya kayak gitu. Kan covariance itu semakin tinggi sebuah variabel, kita bandingkan dengan variabel yang lain, itu juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Positif sama negatif. Atau yang kalau negatif itu misalnya apa? Kalau yang positif contohnya banyak ya. Kalau harga BBM naik, harga makanan juga naik, biasanya kan gitu ya. Kalau apakah ada yang turun, sebuah variabel atau sebuah nilai turun, maka ada yang variabel lain menjadi naik. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa ya? Yang punya negatif covariance. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa? Dua buah nilai atau dua buah variabel yang dia saling berkebalikan. Kalau X1-nya naik, maka X2-nya turun. Bisa kasih contoh nggak? Kalau yang naik sama naik kan banyak ya. Harga BBM naik, harga yang lain juga naik gitu. Kalau inflasinya naik, maka inflasi itu hubungannya sama apa? Hah? Daya beli turun ya. Kalau inflasi naik berarti kalau daya belinya turun berarti kan inflasinya naik gitu ya. Itu juga sebaliknya. Kalau inflasinya turun, daya belinya juga bisa jadi naik gitu ya. Ya, ya intinya kayak gitu. Nanti kita akan hitung covariance dari tiap fitur. Kalau fiturnya sejumlah n tadi, berarti covariance matriksnya harusnya dimensinya atau shape-nya bentuknya n kali n. Nanti kita lihat. Ini contohnya ya. Kita kasih contoh yang sederhana saja. Kita punya dua buah variabel, dua buah fitur X1 dan X2. X1 sama X2 ini kita coba plottingkan. Nah, ini sebetulnya kalau menurut Anda covariance-nya positif atau negatif ini? Antara X1 sama X2. Covariance-nya, nilai covariance antara X1 dan X2. Kita pakai mata saja kelihatan. Ini pasti nilainya negatif atau positif? Positif. Nah, ya, negatif ya. Kalau contohnya ini, kalau X2-nya nilainya 9, X1-nya nilainya 1. Kalau X1-nya nilainya 9, ini yang nilainya -1. Jadi trennya kan ke sini ya, trennya itu ke arah sini. Nah, sini kan. Nah, kalau kita coba tarik nanti prinsipal komponennya itu dia
turun gitu ya. Nah, bagaimana sih kok covariance ini berpengaruh terhadap dimensionality reduction? Nanti kita coba lihat. Sebetulnya dimensionality reduction itu tujuannya kita kan mengurangi dimensi tanpa harus kehilangan informasi kan. Yang kita pertahankan itu variasinya, variansnya yang nanti kita pertahankan. Oke, kita coba lihat next dulu. Nah, ini ada perhitungannya, simple sebetulnya. Kita coba cari rata-rata X bar 1 dengan X bar 2 dulu. X bar 1 sama dengan nilai rata-rata dari X1. Ini enggak ada tulisannya. Ini X1 ya. Ini X1. Ini X1 ya. Ini X2 ya. Nah, jadi X1 kita hitung rata-ratanya 4 tambah 1 tambah 4 sampai dengan 9. Kita bagi 10, ketemu 5,3. X bar 2 kita juga hitung. Nilai rata-rata untuk X2, 397 dan seterusnya. Kita bagi dengan 10, ketemulah 3,1. Ini adalah nilai rata-rata dari X bar 1 dan X bar 2. Kalau kita punya fitur lebih banyak lagi, misalnya sampai dengan XN, ya nanti kita hitung tiap X-nya itu rata-ratanya ya, mulai dari X1 sampai dengan XN, kita cari rata-ratanya. S11 adalah nilai varians ya dari X1 dengan X1 itu sendiri. Jadi nilai varians ini sebetulnya kan cara menghitung varians ya, varians. Varians itu gambar apa? Sigma ya. Sigma kuadrat simbolnya. Kalau di matematika, kalau kita menghitung varians sama standar deviasi kan akar dari varians ya. Jadi varians itu sigma kuadratnya. Kita coba hitung, ini adalah variansnya dari X1 ya. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Kita pakai rumus yang ini ya, matriks S ya, covariance matrix S. Jadi S11 itu adalah covariance variabel X1 dengan X1, fitur X1 dengan X1 itu sendiri. Caranya adalah dengan mengurangi dari tiap observasi itu dengan rata-ratanya, terus kita kuadratkan, terus kita jumlahkan untuk semua observasinya, dan kita bagi dengan M-1, yaitu 9, karena kita punya 10 observasi. Begitu juga untuk S22, kita hitung covariance terhadap fitur 2 dengan fitur 2 itu sendiri. Sebetulnya ini rumus varians ya, mencari variansnya. Kalau semakin kecil variansnya, otomatis ya nilainya itu enggak, variasinya sedikit ya. Berarti nilainya itu enggak naik turun. Kalau nilainya mendekati 0, berarti dia nilainya enggak naik turun. Kalau nilainya melebihi 0, berarti nilainya ya itu fluktuatif gitu ya. Varians sebetulnya untuk menghitung fluktuasi kan ya, fluktuasi dari sebuah data itu. Nah, contohnya kalau di mana di nilai atau skor kuis kemarin, kalau saya lihat variansnya tinggi karena ada yang dapat nilai 100 tapi ada yang nilai 0 gitu ya. Atau 10 gitu kan, variansnya tinggi. Kalau kita coba umpamakan pendapatan apa nilai dari skor kuis misalnya di KPB, ada yang dapat 100 tapi ada yang dapat 10, variansnya kan tinggi kalau nilainya fluktuatif gitu. Nah, ini sebetulnya S11 ini kita melihat fluktuasi dari variabel X1 dan X2. Sedangkan S12 lah, ini S12 sama dengan S21 kan ya. Kita menggunakan nilai ini kovarian, nilai kovarian antara XI dengan XJ. Jadi kita melihat kovarian dari dua fitur yang berbeda, bukan dua fitur yang sama. Nah, ini sebetulnya kita melihat tadi kovariannya kalau positif berarti dia saling itu ya, nilainya semakin besar maka nilai satunya juga semakin besar. Nah, S12 sama dengan S21. Caranya dengan mengurangi nilai tiap fitur itu dengan rata-ratanya. Fitur 1 kita kurangi dengan rata-ratanya, fitur 2 kita kurangi dengan rata-rata fitur 2. Terus kita kalikan dan kita jumlahkan untuk semua observasi, kita bagi dengan M-1. Ketemulah minus 6,37. Jadi tadi yang sebelumnya ini tadi kan negatif ya. Kita coba buktikan dan betul nilai kovariansnya negatif antara X1 dan X2.
Kalau kita gambarkan dalam bentuk matriks ya, S ya, ini matriks S. Nah, ini sebetulnya kan kita coba lihat. Ini X1, ini X1, X1, ini X2 kan ya, ini X2. Ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, X1 dengan X1 nilainya 7,79. X1 dengan X2 nilainya minus 6,37 gitu ya. Oke, ini yang ada di Zoom. Kalau nanti Zoom-nya end meeting, nanti silakan join lagi ya ini. Karena saya lupa perpanjang Zoom-nya. Oke, nah, bentar ini biar hilang. Mana? Mana hilanginya ini? Oke. Oke. Oh, hilang tadi annotate-nya ya. Oke. Jadi ini X1 dengan X1 7,79, X2 dengan X2 10,77 ya. Terus S1 dengan S2 atau S2 dengan S1 nilainya minus 6,37 karena nilai covariance antara S1 2 dan antara X1 dan X2 itu nilai covariance-nya negatif ya. Oke, ini kita sudah punya covariance matrix ya. Covariance matrix itu merupakan perhitungan antara nilai covarian dari tiap fitur ya dan nilai covarian terhadap fitur itu sendiri. Ini ya, jadi ini matriksnya seperti ini bentuknya. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk membentuk fitur baru ya atau prinsipal komponen. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Ini fiturnya cuma dua. Kalau fiturnya ada 100 ya kita harus hitung rata-rata dari X1 sampai X100 kita hitung rata-ratanya semua. Gitu ya. Terus kita hitung nilai covariance dari tiap fitur itu X11, X12, X13, X14, X15 ya. X21, X22, X22, S23 dan seterusnya. Kita akan hitung nilai covariance-nya dari tiap fiturnya dan kita hitung nilai covariance terhadap fitur itu sendiri. Terus kita bentuk sebuah covariance matrix. Ini kita sebut sebagai covariance matrix ya. Ya, covariance matrix nanti ini kita gunakan untuk menemukan prinsipal komponennya, yaitu fitur barunya dari sini nanti dari covariance matrixnya. Oke, kalau masih belum ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Nah, ini kita sedikit itu ya, mereview terhadap perhitungan eigenvalue sama eigenvektor ya. Ini kalau di linear algebra atau aljabar linear atau mungkin waktu Anda SMA dulu belajar aljabar linear, Anda mengenal eigenvalue sama eigenvektor. Atau kalau di Indonesia kan nilai eigen dan nilai eigen dan vektor eigen. Nah, eigenvalue sama eigenvektor ini kita gunakan untuk membentuk prinsipal komponennya. Jadi gini, jika ada sebuah A ini adalah sebuah matriks dengan ukuran N kali N. Ini nanti kita covariance matriksnya nanti kita representasikan dalam bentuk A ini. Jadi A itu adalah sebuah matriks ya dengan ukuran N kali N. Jadi matriksnya simetris ya, N kali N. Dan kita punya sebuah vektor X. X itu vektor ya, bukan nilai skalar. Yang mana X ini adalah bilangan real ya. Nah, X ini kita sebut sebagai eigenvektor dari A. Apabila A dikalikan dengan X, ya, itu adalah perkalian skalar dari X. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, jika A itu adalah sebuah matriks dengan ukuran N kali N, dan X itu adalah sebuah vektor yang nilainya tidak nol, dan dia adalah bilangan real, X ini kita sebut sebagai eigenvektor dari A. Ya, apabila A dikali X itu adalah perkalian antara vektor X dengan sebuah nilai skalar. Nilai skalarnya ini adalah
lambda ini. AX, A itu vektor n kali n, X itu vektor non-zero, sama dengan sebuah nilai skalar kita sebut sebagai eigenvalue. Dan X ini adalah eigenvektornya. AX sama dengan lambda X. Nah, jadi ini adalah sebuah eigenvektor dan ini adalah sebuah eigenvalue. Jadi AX sama dengan lambda X. Sebuah matriks A dengan ukuran n kali n kalau kita kalikan dengan sebuah vektor X, itu hasilnya sama dengan nilai skalar lambda dikalikan dengan vektor X. Gitu ya. Jadi X itu vektor ya. A itu matriks, X itu vektor. Masih ingat ya, perkalian matriks itu harus ada syaratnya ya. Misalnya kita punya matriks ukurannya n kali n, maka dia kompatibel untuk dikalikan dengan vektor yang ukurannya n kali 1 kan. Vektor pasti satu dimensi kan ya. Jadi X-nya itu pasti dimensinya n kali 1. Nah, lambda ini kita sebut sebagai eigenvalue dari A. Dan X itu adalah eigenvektor yang berkorespondensi dengan lambda. Gitu ya. Oke. Oke, kita mungkin break dulu sambil nunggu ini. Nggak enak kalau saya jelaskan, ini Zoom-nya mau mati, ini biar mati dulu ya. Nanti saya lanjut lagi, mungkin 5 menit ya. Kita break dulu sampai pukul 10.47 ya. Sambil nanti kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa ditanyakan ya. Oke. Oke. Pokoknya kita break kalau Zoom-nya 40 menitnya habis itu ya. Oke. Jadi tadi ya, saya ulang lagi jika kita memiliki sebuah nilai A yang mana A ini adalah matriks dengan ukuran n kali n dan kita punya sebuah vektor X ya, yang mana X ini adalah vektor yang nilainya bukan 0, non-zero gitu ya. Dan vektor X ini adalah sebuah bilangan, di dalamnya itu adalah nilai real ya. Nah, X ini kita sebut sebagai eigenvektor dari matriks A. Jika A dikalikan dengan X itu sama dengan sebuah nilai skalar dikalikan dengan X, yang mana nilai skalarnya ini kita berikan simbol lambda. Nah, lambda ini itu kita sebut sebagai eigenvalue atau nilai eigen ya dari matriks A. Jadi X itu adalah eigenvektor dari matriks A, lambda itu adalah eigenvalue dari matriks A. Ya, dengan syarat seperti ini ya. Oke. Nah, ya, jika A itu adalah n kali n matriks dan lambda itu adalah sebuah eigenvalue dari A, jika dan hanya jika dia memenuhi syarat dari karakteristik equation atau persamaan karakteristik dari A. Artinya adalah determinan A dikali lambda I sama dengan 0. Jadi kan gini. Gimana ya jelaskinnya? Sebentar. Saya anotate dulu di sini. Bentar. Saya pakai itu. Pakai pensil dulu aja biar enak. Oke, jadi kan kita punya persamaan seperti ini. Ini ya persamaan kita kan ini. Nah, matriks A dikalikan dengan eigenvektor X sama dengan eigenvalue dikali dengan eigenvektor X gini kan ya. Kalau kita coba balikkan ke ruas kiri semua ya, jadinya kan AX ya minus lambda X sama dengan 0. Gitu ya.
X-nya kita keluarkan, jadinya A minus lambda. Karena lambda itu adalah sebuah nilai skalar. Kalau kita coba kurangi dengan A yang merupakan nilai matriks, harus kita kalikan dengan matriks identitas ya. Matriks identitas itu nilainya kalau ukurannya 2 kali 2, berarti matriksnya nilainya seperti ini. 1, 0, 0, 1 ya, ini matriks identitas. Nah, jadi A dikurangi lambda dikalikan matriks identitas, dikalikan dengan eigenvektor X sama dengan 0, kan gini harusnya. Gitu kan ya. Jadi ini sama kayak ini ya. Nah, yang kita cari nanti adalah X-nya. Nah, X-nya berapa gitu kan. Nah, karena X itu bukan vektor yang nilainya 0 ya. X itu non-zero vektor kan ya. Jadi kita harus pastikan bahwa determinan dari matriks A dikurangi lambda dikalikan matriks identitas itu sama dengan 0. Gitu kan ya. Determinan. Mencari determinan itu mungkin Anda juga masih ingat ya, waktu kita punya matriks, kalau matriksnya ukurannya 2 kali 2 gampang nyari determinannya. Tapi kalau matriksnya sudah ukurannya lebih dari 2 kali 2 itu agak sulit. Oke, nanti kita coba lihat contoh yang simpel saja dulu. Nah, yang nanti kita akan selesaikan, kita akan mencari nilai X-nya, yang mana X itu bukan vektor yang 0, nilainya bukan 0 gitu ya. Jadi kan X vektor ya, berarti dia terdiri dari lebih dari satu nilai. Nah, semua nilainya itu tidak mungkin nol semua. Kalau salah satu nol masih mungkin, tapi nggak mungkin nilainya nol semua. Oke. Nah, by definition, eigenvektor dari A itu berkorespondensi terhadap eigenvalue lambda gitu ya. Yang mana lambda itu adalah non-trivial solution. Non-trivial solution itu sama dengan ini ya. X-nya itu tidak mungkin nilainya 0. Berarti yang 0 ininya A minus lambda dikali matriks identitasnya. Ini yang 0. Yang X-nya nggak mungkin 0. Karena dia merupakan solusi non-trivial. Solusi non-trivial itu adalah solusi yang mana nilai X yang kita cari itu tidak mungkin nilainya 0 semua. Gitu ya. Oke, jadi itu cara menghitung eigenvektor. Gitu ya. Yang nanti kita cari itu adalah eigenvektornya. Oke, kita coba lihat di slide berikutnya dulu. Nah, ini ada contoh yang sederhana. Misalnya kita punya matriks A nilainya 1, 3, 0, 2. Kita coba cari determinan dari matriks A itu, yaitu determinannya dari A dikurangi lambda dikali matriks identitas itu sama dengan determinan 1, 3, 0, 2 dikurangi lambda dikali 1, 0, 0, 1 ya, matriks identitasnya. Nah, determinannya nanti terbentuk seperti ini. 1 minus lambda ya. 1 minus lambda kan ini ya. 1 dikurangi 1 dikurangi lambda. Ini bisa jadi kan gini. Ini saya coret ya. Bentar. Saya kasih. Nah, ini bisa saya coret. Mana tadi? Ini kan ini lambda dikali 1 ya lambda 0 0 lambda. Bisa jadi kan itu. Ininya saya pindahkan ke sini. Lambda ini lambda ya. Jadi 1 minus lambda, 3 minus 0 minus 0 dan 2 minus lambda. Hasilnya seperti ini. Ini determinannya dari A dikurangi lambda I. Cara menghitung determinan gimana? Gampang ya. Ini dikalikan ini positif ya. Ditambah ini dikali ini negatif ya. Itu cara menghitung determinan untuk matriks yang ukurannya 2 kali 2. Karena 3 kali 0 itu 0, ya otomatis kita dapatkan 1 minus lambda dikali 2 minus lambda ketemu 0 di sini. Nah, kalau seperti ini, 1 minus lambda sama dengan 0, 2 minus lambda sama dengan 0, berarti kita punya 2 nilai lambda. Ada kemungkinan nilai lambdanya itu ada lebih dari 1 ya. Jadi
Kan gini, kalau dua perkalian seperti ini ya, jadi 1 minus lambda sama dengan 0, atau 2 minus lambda sama dengan 0. Berarti kalau kita hitung lambdanya ya, ini lambdanya sama dengan 1, ini lambdanya sama dengan 2. Kita punya dua penyelesaian untuk nilai lambdanya ini. Lambdanya tadi itu eigenvalue ya, nilai eigennya. Oke, kita sudah punya nilai lambdanya sama dengan 1 atau lambdanya sama dengan 2. Nah, kita tinggal masukkan saja di persamaannya. Sebentar, saya coba klik dulu. Oke ya. Tadi untuk persamaannya tadi kan A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita coba lambdanya, kita coba yang lambda sama dengan 1 dulu. Bentar. Ya, kita sekarang akan mencari nilai eigenvektornya ya. Vektor eigennya ini yang kita cari. Kita tadi sudah ketemu nilai lambdanya. Kita punya dua lambda, lambda 1 dan lambda 2. Kita coba dulu untuk nilai eigenvalue atau lambda yang sama dengan 1. Nah, jadi matriks A dikurangi lambda I dikali X sama dengan 0. Kita cari nilai eigenvektornya. Gitu ya. Nah, matriksnya tadi apa? Matriksnya kan 1302 ya. 1302 ini kan ya. Nah, kita kurangi dengan lambdanya 1. Terus 3, 0. Ini 2. 2 dikurangi 1. Lambdanya kan tadi nilainya 1 ya. Nah, terus ketemu seperti ini. 03, 01, X1 sama X2. Kita ini merupakan persamaan linear homogen ya. Kalau mungkin ada dulu pernah waktu SMA pernah menyelesaikan persamaan linear gitu ya. Misalnya kita punya persamaan linear yang terdiri dari dua variabel X1 sama X2, kita mau mencari nilai X1 sama X2-nya. Kita menggunakan sistem persamaan linear ya. Persamaan linear homogen yang mana outputnya itu nilainya 0. Jadi gini, yang kita cari kan X1 sama X2-nya. Nah, tadi matriksnya seperti ini. Bentar, saya coba gambar dulu. Ini kan matriksnya minus, ini untuk yang lambdanya 2. Kita lambdanya yang 1 dulu. Ya, ini vektornya kan, bentar. Ini matriksnya 0, 0, ini aja. Nah, ini 0, 3, matriksnya kan ini. Bentar, nggak enak. 0, 3, 0, 1 gini kan ya. Kita mau cari X1 sama X2-nya. Kita pakai sistem persamaan linear homogen ya. Ininya hasilnya kan outputnya 0, 0 sama 0 kan ya. 0 sama 0 ini ya. 0,0 ya. Nah, ini kita cari X1 sama X2-nya. Nah, kita menggunakan konsep matriks echelon baris ya. Jadi mungkin Anda ingat ya, persamaan echelon baris itu kita menyelesaikan persamaan yang variabelnya lebih dari 1 gitu ya. Terus kita nanti ketemu tiap variabelnya itu nilainya berapa. Nah, kita harus pastikan bahwa satu utamanya itu berada di sebelah paling kiri. Jadi ini kita coba ganti dulu. Ini kan baris 1, ini baris 2 ya. Kita tukar dulu. Baris 1 ini kita tukar, baris 1 kita tukar dengan baris 2. Jadinya ini B2, ini B1. Jadinya kan kalau kita tukar 0, 1, 0 gini ya. Terus ini yang bawahnya 0, 3, 0. Nah, ini kita tukar baris 1 sama baris 2. Nah,
Ini kita sudah punya satu utama, yang paling kiri ini kan nol kan, yang paling kiri nol. Tapi kita harus pastikan kalau kita menggunakan matriks echelon baris ya, yang paling kiri ya itu harus nilainya satu karena ini sudah nol ya. Berarti yang ini kan satu. Nah, di bawahnya satu ini nggak boleh ada nilai selain nol. Ini harus kita nolkan gitu kan. Ini kita harus nolkan. Cara nolkannya gimana? Nah, B1 ya, B1 kan ini ya. B1 sama dengan B1 kita kurangi dengan 3B2. Nah, 3B2. Kalau kita kalikan kan ini 030 gitu ya. 030. Nah, jadinya kalau sudah kita kalikan matriks yang barunya jadi seperti ini. B2 B1 ininya 01 00 ya. 00. Nah, ini kita sudah ketemu. X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, X2-nya kan berapa ini? X2-nya berarti 0 ya. Sorry. X2-nya itu nilainya 0 ya. X2-nya nilainya 0. Jadi gini. X1-nya X2-nya kan nilainya 0 ya. X2-nya nilainya 0. Nah, berarti X1 plus 0 sama dengan 0. Dari sini kan ya. Ini kan 0, 1. X2-nya kan 0. Nah, jadi X1-nya berapa? Nah, X1-nya ini nggak boleh 0. Gimana yang jelaskannya? Sebentar. Saya coba itu dulu. Redo dulu. Nah, jadi ini kan X1 sama X1-nya. Bentar. Nah, jadi ini kan ketemu X2-nya kan sudah ketemu 0 gitu ya. X2-nya sudah ketemu 0. X2-nya 0. X2-nya kan sama dengan 0. Tapi X1-nya nggak boleh 0 gitu ya. X1-nya tidak sama dengan 0 karena ini merupakan persamaan non trivial. Nggak boleh X1 sama X2-nya nilainya 0 semua. Nah, otomatis kalau X2-nya sudah 0, X1-nya ini kita umpamakan dengan nilai T misalnya. Jadi X1-nya itu T, X1-nya itu T, X2-nya itu 0. Nah, kalau kita coba tuliskan dalam bentuk vektor, X-nya itu sama dengan 1, 0 dikali T, gini kan ya. Karena sebetulnya ini permasalahannya nggak bisa kita selesaikan. Karena kita hanya punya dua variabel ini terlalu sedikit ya. Contohnya terlalu sedikit. Jadi ini permasalahannya nggak bisa kita selesaikan. Tapi umpamakan X1-nya itu T. Karena kan sebetulnya X2-nya sudah nilainya 0. X1-nya nggak mungkin 0 juga karena persamaannya non trivial. Jadi kita umpamakan dengan nilai T di sini. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua dulu. Ya, contoh yang kedua ini kita ketemu matriksnya seperti ini. Nah, jadi kan matriksnya itu -1, 3, 0, 0 gini ya. Nah, ini kita sudah punya nil. Bentar. Ini 0 yang kita cari X1 sama X2-nya kan ya. Ini nilainya sudah 1 yang paling kiri tapi nilainya nggak boleh negatif. Kita harus kali dulu dengan nilai minus di sini ya. Jadinya kan B1 dikali dengan -1. Hasilnya 1 - 3, 0, 0, 0, 0 gitu kan ya. Jadi X1, oh iya, sekarang hidup lagi kan. Nah, X1 minus X2 minus 3X2 kan ini. X1 minus 3X2 sama dengan 0. Gitu kan ya. X1-nya sama dengan 3X2. Nah, kan kita nggak tahu. X1-nya berapa nggak tahu di sini kan ya. X1-nya berapa kita nggak tahu. Nah, X2-nya berapa? Nah, ini kan X1 kelipatannya 3 kali X2. Jadi kalau kita umpamakan, misalnya X2-nya itu T, gitu ya, X2-nya itu T, nah, maka X1-nya sama dengan 3T, gini kan ya.
Ini contohnya memang nggak pas ya, nggak ketemu solusinya, tapi nggak apa-apa. X2-nya itu T, misalnya kita umpamakan X2-nya itu T, maka X1-nya adalah 3T. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk vektor, jadinya kan 3, X1-nya 3, X2-nya 1 dikali dengan T, ini kan ini. Nah, ini kita umpamakan, sebenarnya nggak ketemu, solusinya nggak ketemu, karena persamaannya ini contohnya kurang pas ya, tapi kita pakai umpama saja. Jadi kita ketemu 3 sama 1. Ini cara menghitung eigenvalue sama eigenvektor. Jadi sebetulnya yang kita cari itu adalah eigenvektornya. Eigenvektor ini berguna untuk nanti mentransformasikan fitur yang dengan dimensi yang original, yang n itu menjadi fitur yang lebih kecil. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, jadi kita tadi sudah punya nilai V1, V2 sampai dengan Vn. Dalam contoh ini kita punya V1 sama V2 saja ya. Karena lambdanya kan ada 2, lambdanya sama dengan 1 dan lambdanya sama dengan 2. Tapi kalau kita punya variabel yang banyak ya, kita umpamakan misalnya V1, V2 sampai dengan Vn itu adalah sebuah eigenvektor dari covariance matrix S. Gitu ya. Jadi V1, V2 sampai dengan Vn itu adalah eigenvektor dari matriks kovarian S yang berkorespondensi terhadap nilai eigen atau eigenvalues dari lambda 1, lambda 2 sama dengan lambda n. Yang mana lambdanya ini kita sudah urutkan dari yang nilainya paling besar ke nilai yang paling kecil. Nah, tiap nilai lambda ini itu pasti punya nilai vektor kan ya. Tiap eigenvalues ini dia pasti punya eigenvektor. Contohnya kayak tadi. Untuk eigenvalues yang nilainya sama dengan 1, eigenvektornya 1, 0, T. Atau T, 0 gitu ya. Kalau untuk lambdanya 2, eigenvektornya itu adalah 3T sama T gitu ya. Nah, sama, kalau kita punya nilai eigenvalues yang nilainya jumlahnya lebih dari 1 ya. Karena ini tadi contohnya cuma 2 eigenvalues-nya. Ini kita harus urutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Nah, dari tiap eigenvalues ini kita sesuaikan nilai eigenvektornya. Dan ada sebuah sifat yang mana VI dan VJ itu adalah ortonormal. Yang mana I tidak sama dengan J. Kalau Anda kalikan ya antara vektor I dengan vektor J menggunakan perkalian matriks, pasti hasilnya itu 0. Kenapa kok 0? Karena ortonormal itu adalah saling tegak lurus gitu ya. Contohnya kayak gini. Kalau kita punya 2 dimensi itu antara prinsipal komponen 1 sama prinsipal komponen 2 itu saling tegak lurus. Jadi vektor PC1 dan PC2 kalau saling tegak lurus kita kalikan, itu pasti nilainya hasil perkaliannya itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dan juga nilai normalisasinya. Nah, nilai normalisasi dari vektor I itu pasti nilainya sama dengan 1. Nanti Anda bisa hitung dulu ya. Ini pakai L2 normalisasi ya. Ini kan ada garisnya 2. Normalisasi dari vektor I itu pasti nilainya sama dengan 1. Dan total variance dari data original itu sama dengan, ya ini total variance. Total variance dari tiap X ya. Tiap X itu pasti punya nilai variance tadi ya. Kalau kita hitung terus kita jumlahkan, itu sama dengan jumlah ya sum of all eigenvalues dari S. Jadi eigenvalues dari matriks S kalau kita jumlahkan itu pasti nilainya sama dengan penjumlahan varians dari XI. Dan itu juga akan sama dengan penjumlahan semua eigenvalues ya dari matriks S. Gitu ya. Nah, tapi ada tapinya, varians XI itu tidak sama dengan SII dan juga tidak sama dengan lambda I. Nah, tapi kalau kita jumlahkan pasti nilainya sama. Itu sifatnya dari covariance matrix ya. Oke, ini kalau kita juga punya sifat yang lain, yaitu kita umpamakan misalnya vektor V itu sama dengan kumpulan dari eigenvektor, yang mana tiap kolomnya itu merepresentasikan eigenvektor
eigenvektor ke-1, eigenvektor kedua, sampai dengan eigenvektor ke n, ya, yang mana ini eigenvektornya berkorespondensi terhadap nilai eigenvalues yang sudah kita urutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Maka inverse dari vektor V kita kalikan dengan covariance matrix S dan kita kalikan lagi dengan V, vektor V itu sama dengan sebuah matriks D. Yang mana matriks D ini kalau kita coba lihat di sini itu adalah seperti ini. Nilainya secara diagonal itu merepresentasikan nilai eigen atau eigenvalues dari matriks S. Lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda ke N. Itu ya. Oke, ya ini kalau perhitungannya memang itu ya agak tahapannya banyak gitu ya. Nanti kalau di codingnya juga sebetulnya tinggal pakai library, tapi kita juga harus perlu tahu ya bagaimana cara mendapatkan sebuah prinsipal komponen. Oke, tadi kita sudah punya nilai lambda, kita sudah punya nilai eigenvektor, kita sudah punya eigenvalue sama eigenvektor. Nah, misalnya kita punya kita punya covariance matrix S yang mana ini merupakan covariance matrix dari tabel yang ini ya. Nah, tabel ini ya. Ini covariance matrixnya kita hitung sudah jadi seperti ini. Nah, ini sudah muncul eigenvalues-nya sama dengan eigenvalues ke-1 15,8 sekian, eigenvalues kedua nilainya 2,73 sekian. Nah, setelah itu kita juga sudah punya eigenvektor yang berkorespondensi terhadap eigenvalues ke-1 ya, itu sama dengan ini eigenvektornya 0,62 sekian sama minus 0,7 sekian untuk prinsipal komponen yang ke-1. Sedangkan untuk eigenvektor yang berkorespondensi terhadap eigenvalues kedua itu sama dengan ini vektor 2-nya minus 0,78 sekian dan minus 0,621 sekian. Nah, ini kita sudah urutkan lambda 1 itu yang paling besar nilai eigenvalues-nya. Sedangkan lambda kedua itu yang urutan kedua yang paling besar. Karena kita hanya punya dua eigenvalues ya di sini. Karena kita fiturnya hanya dua saja. Ya yang pasti nanti kita akan pilih yang eigenvalues yang pertama. Ini yang nanti akan kita gunakan. Vektor ini kita akan gunakan untuk mentransformasikan dari fitur lama ke fitur baru. Oke, ini buktinya gimana? Buktinya kalau kita kalikan vektor 1 dengan vektor 2 gitu ya. Nah, itu hasilnya pasti 0. Karena eigenvektor 1 dan eigenvektor 2 saling ortonormal, tegak lurus gitu ya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah. Nah, ini bagaimana cara mentransformasikan dari fitur lama ke sebuah prinsipal komponen, yaitu fitur yang barunya. Nah, ini tadi ya. V itu adalah sebuah matriks yang mana matriksnya itu merupakan isinya adalah eigenvektor, mulai dari eigenvektor 1 sampai dengan eigenvektor ke R. Ya, ini sudah kita urutkan dari yang paling besar, eigenvalues yang paling besar sampai eigenvalues yang paling kecil. Ya. Terus jadi tiap kolomnya itu merepresentasikan eigenvektornya. V2 kolom kedua itu dia merepresentasikan eigenvektor kedua dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mentransformasikan sebuah nilai XK? XK itu adalah nilai yang lama ya, fitur yang lama ya, ke dalam YK. YK itu adalah fitur yang baru. Nah, yang mana XK ini, ya XK ini dimensinya pasti lebih besar daripada YK. Nah, kalau tadi contohnya kalau kita punya dua dimensi, nah, XK-nya pasti dia sebuah vektor yang isinya itu ada dua nilai di dalamnya. Caranya adalah dengan mengurangi ya. XK ini kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Kalau dia punya dua fitur ya kita kurangi fitur pertama kita kurangi dengan rata-ratanya, fitur dua juga kita kurangi dengan rata-ratanya dan kita kalikan dengan ini vektor V yang mana vektor V ini adalah kumpulan dari eigenvektor yang sudah bersesuaian dengan eigenvalues dari yang kita urutkan yang paling besar sampai dengan yang paling kecil. Nah, kita hitung covariance matrix dari YK itu nanti hasilnya seperti ini ya.
Nah, jadi nanti kita akan mendapatkan nilai YK. Nilai YK ini nilai yang baru yang sudah kita transformasikan dari prinsipal komponennya. Oke, terus di sini untuk melihat ya berapa varians yang masih dipertahankan oleh prinsipal komponen itu, kita bisa gunakan formula atau perhitungan seperti ini. Kita jumlahkan semua nilai eigenvalues-nya gitu ya. Dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan R. R itu adalah jumlah eigenvalues yang mau kita pilih. Misalnya N-nya itu 10 ya, R-nya harus kurang dari 10 karena R ini merujuk kepada jumlah variabel yang baru, dimensi variabel atau fitur yang baru setelah kita lakukan transformasi prinsipal komponen. Nah, jadi jumlah yang ini lambda I ditambah sampai dengan lambda R, kita jumlahkan dibagi dengan total jumlah lambdanya dikali 100%. Nanti akan tahu bagaimana berapa persen varians yang dipertahankan oleh prinsipal komponennya. Oke, mungkin itu dulu kita perlu break dulu lagi ya. Sambil bisa Anda lihat-lihat lagi kalau ada yang masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Oke, ini kayaknya Zoom-nya juga sudah mau habis. Oke. Tadi kita sudah mendapatkan prinsipal komponennya ya. Jadi untuk menghitung prinsipal komponen itu seperti ini caranya. Jadi nilai fitur yang asli kita kurangi dengan rata-ratanya dan kita kalikan dengan matriks V, yang mana matriks V ini terdiri dari kumpulan eigenvektor mulai dari eigenvektor ke-1 sampai dengan ke R. Yang mana R ini jumlahnya kurang dari N jumlahnya ya. Jumlahnya kurang dari N. Nah, kita urutkan dari yang paling besar ke paling kecil nilai eigenvalues-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah mendapatkan nilai X1 sama X2 seperti ini. Terus karena tadi nilai eigenvalue yang paling besar itu adalah 15,8. Yang mana eigenvalues yang ini itu berkorespondensi terhadap eigenvektor yang ini, PC ke-1. Jadi ini tadi ya. Ini tadi kita ambil nilai eigenvalues yang ke-1. Ini sudah kita urutkan dari yang paling besar ke paling kecil. Yang mana yang eigenvalues ke-1 nilainya 15,8, eigenvalues kedua nilainya 2,7. Eigenvalues yang pertama ini dia berkorespondensi terhadap eigenvektor ke-1. Ini eigenvektor ke-1-nya. Nah, karena ini kita sudah mendapatkan eigenvalues yang 1 itu yang paling besar, maka yang akan kita gunakan adalah eigenvektor yang ke-1. Nah, ini eigenvektornya yang kita gunakan. Jadi, matriks V-nya itu sama dengan vektor V, karena matriks V ini hanya terdiri dari satu eigenvektor saja, karena di sini kita hanya memiliki dua fitur, X1 sama X2 kan ya. Nah, kalau kita coba pikir ya, kan nggak mungkin eigenvektornya lebih dari satu. Kan kalau nilainya 2 ya sama saja. Kita nggak mengurangi dimensi dari fiturnya kan ya. Ini nilai V-nya, terus untuk mentransformasikan ke nilai baru yaitu YK, itu sama dengan XK dikurangi X bar dikalikan dengan matriks V. Yang mana XK itu nilainya 4,3 ini ya. Yang pertama 4,3 kita kurangi dengan nilai rata-rata X1 5,3, nilai rata-rata X2 3,1, kita kurangi 4 dikurangi 5,3 dan 3 dikurangi 3,1 dan kita kalikan dengan matriks V ya. Ini minus 1,3 minus 0,1 ya. Kita kalikan dengan vektor 0,62 dan minus 0,7. Ini kali ini ditambah ini dikali ini. Ketemulah minus 0,72. Ini merupakan nilai barunya. Yang semula ada dua fitur, X1 sama X2. Sekarang kita hanya punya satu fitur saja. Kita sudah reduksi dimensinya menggunakan prinsipal komponen. Oke ya. Nah, untuk melihat varians yang dipertahankan oleh prinsipal komponennya, karena tadi kita hanya menggunakan satu eigenvektor ya, yaitu lambda ke-1, eigenvalues yang ke-1 nilainya 15,82 dibagi dengan
15,82 ditambah eigenvalues yang kedua 2,7. Kita kalikan 100%, ketemunya 85,248%. Jadi masih di atas 80% varians yang dipertahankan. Memang kehilangan 15% variansnya, tapi dengan pertimbangan kita memiliki fitur yang lebih kecil ya sekarang ya. Yang semula 2 menjadi 1 dimensinya, dan varians yang dipertahankan masih di atas 85%. Bagaimana cara memilih jumlah prinsipal komponen yang cocok ya untuk kasus kita? Ini ada 3 cara. Tadi ya, prinsipal komponen bisa kita pilih berapa jumlahnya. Misalnya kita punya fitur dimensinya 10, mau kita ambil 5 prinsipal komponennya, ya otomatis kita bisa mereduksi dimensinya 50% gitu kan ya. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah PC-nya? Ya, caranya yang pertama, kita ambil ya prinsipal komponen yang mana kalau kita sudah pilih prinsipal komponennya, total varians yang dipertahankan kita kasih threshold misalnya yang di atas 95%. Jadi kita pilih prinsipal komponen yang masih mempertahankan total variansnya di atas 95%. Ya, kalau kita kehilangan banyak varians ya otomatis nanti akan pengaruh ke performance model kita ya, model klasifikasi kah atau regresi kah, itu nanti juga akan pengaruh. Yang kedua, kita bisa plotting eigenvalues dari yang paling besar sampai yang paling kecil gitu ya. Kita plottingkan, nanti kita hitung atau kita temukan elbow positionnya di mana. Nah, jadi gini, contohnya kayak gini ya. Nah, ini kan total variansnya. Varians yang pertama, varians kedua kita urutkan dari yang paling besar yang paling kecil. Ini bukan varians, tapi eigenvalues ya. Eigenvalues yang kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Misalnya eigenvalues yang pertama kalau kita hanya ambil eigenvaluesnya itu 1 itu sekian yang tertinggi. Kalau yang kedua itu sekian, ketiga sekian. Nah, kita ketemu yang keempat ya. Kalau kita hanya memilih 4 eigenvektor dari 4 eigenvalues yang bersesuaian, itu posisinya di sini dia. Nah, eigenvalues yang keempat itu nilainya sudah kecil ya. Nah, ini bisa kita pilih. Kita bisa memilih jumlah PC-nya itu 4. Seperti itu. R ini jumlah PC yang kita pilih ya. R ini ya. Kalau ini gimana 30 ya? Berarti kita nggak ngapa-ngapain kalau 30. Kalau ini yang umpamanya kita punya 30 fitur ya. Terus kita bisa pilih hanya 4 prinsipal komponen saja. Kita sudah bisa mereduksi 26 dimensi ya. Jadi yang semula 30 hanya jadi 4 saja. Atau cara yang terakhir, kita bisa menentukan jumlah PC-nya itu dengan mencoba-coba. Kita coba PC-nya kita pilih 1, akurasinya berapa, atau MAE MSE-nya berapa. Kalau 2, akurasinya berapa, MAE MSE-nya berapa ya. Atau yang ketiga, kalau prinsipal komponennya kita pilih 3, kita sesuaikan dengan akurasinya. Sama kalau kita menentukan nilai K di KNN gitu ya. Oke, ini kita bisa implementasikan langsung di Python ya bagaimana penggunaan prinsipal komponen analisis. Tapi sebelum itu mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan saya mungkin memancing pertanyaan ke kalian. Kalau nanti Anda bisa jawab ya berarti sudah paham gitu ya. Oke, bentar. Oke, pertanyaan saya gini. Berapa jumlah prinsipal komponen? Misalnya kita punya sebuah dataset dengan fitur sejumlah 30 ya. Maka berapa jumlah maksimum? Berapa jumlah maksimum prinsipal komponen yang bisa kita pilih dari 30 fitur itu, dari dataset itu? Kita kan tadi punya itu ya, dataset dimensinya 30, artinya kita punya 30 fitur. Maka maksimal PC, prinsipal komponen yang bisa kita pilih, itu ada berapa? Kita nggak tahu plotnya berapa ya, kita nggak tahu akurasinya, tapi logika saja. Maksudnya berapa? 1 sampai berapa? Sampai 30. Kalau nggak ngereduksi, berarti kita nggak ngapa-ngapain. Berarti tetap saja 30 fiturnya. Nah, maksimal ya 29 kan ya. Kita punya 30 fitur ya, berarti prinsipal komponennya bisa kita pilih mulai dari 1 sampai 29. Yang penting kurang dari
N-nya, jumlah fiturnya. Kalau sama dengan N-nya ya kita nggak mereduksi dimensinya kan ya. Itu. Yang perlu diingat adalah, yang perlu dipahami adalah tiap eigenvalues dia memiliki eigenvektor yang bersesuaian dengan dirinya. Kalau kita punya eigenvalues-nya ada 30 eigenvalues-nya ya pasti nanti eigenvektornya ada 30. Gitu ya. Nah, tiap eigenvektor itu juga dimensinya pasti jumlahnya 30 gitu ya. Oke, bentar. Ya, nanti sambil ini implementasi di Python, nanti saya coba review ulang lagi ya biar bisa menambah pemahaman Anda gitu ya. Oke, ini kita coba implementasikan di Google Colab langsung aja. Kita menggunakan dataset yang sama dengan yang ada di slide tadi. Ini yang nanti kita gunakan itu dataset yang ini ya. Nah ini ya, X1 sama X2. Oke ya, ini yang nanti kita gunakan datasetnya, terus kita coba lakukan reduksi dimensinya menggunakan prinsipal komponen. Oke, ML week 12 KPB PCA. Ya. Oke, yang pertama kita import library-nya dulu dari scikit-learn. Kita import make blobs ya. Ini biar kita nanti punya mengenerate gitu ya, mengenerate apa namanya datasetnya itu menggunakan dua titik, 2 poin ya. Artinya ada X1 sama X2 ya. Number of features-nya 2. Sama kayak kemarin clustering ya. Kita import NumPy, SNP, terus kita import matplotlib biar bisa divisualisasikan datasetnya. Terus kita generate datanya X, Y sama dengan make blobs ya. Number of samples-nya ini kita samakan dengan ini ada 10 sampel ya. Jadi ini number of sampelnya saya isi 10, terus number of features-nya saya isi 2 ya karena ada X1 dan X2. Terus centers-nya ini kita satu saja ya. Jadi gini ya, centers-nya itu ini nanti. Nah, ya ini kan ada randomnya, centernya di sini harusnya 1,1. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, centersnya itu 1, terus cluster standar deviasinya kita isi 1 juga. Random state-nya itu sama dengan 1. Dan center box-nya 1,2. Nah, center box itu apa? Kita coba lihat. Sebentar. Oke, center box. Oke, sebentar ya. Ini kita coba selesaikan dulu ini karena nanti kita bisa ganti-ganti ya nilainya. Ini kita ikuti saja yang ada di slide. Ini sebenarnya center box-nya itu itunya, senternya ya. Jadi dia titik pusatnya itu di koordinat 1,2. Tapi ini kita coba. Ini ya, mungkin kita bisa copy saja di internet ya. Make blobs centers sama
Nah, ini centers. Kita lihat dokumentasinya, artinya itu apa. The number of centers to generate or fix center location. If n samples is an integer and center is known, three centers are generated. If n sample is array like, center must be either known or an array. Nah, ini kita kasih nilai centernya tadi 1 ya. Centersnya 1, center box-nya 1,2. Kita coba lihat yang center box-nya dulu. Center box. Min, max ya. Center box itu isinya tuple min sama max. Oh, the bounding box for each cluster center when the bounding box for each cluster center when center are generated at random. Oke, bentar ya. Saya lupa ini apa untuknya. Nanti kita coba ganti-ganti aja nilainya biar nanti tahu. Kalau mungkin ada yang tahu, bisa komen, silahkan. X sama dengan ini ya. Ini kita coba itu dulu. Eh, Gini aja. Ini nggak usah kita plotting. Kita plotting dulu aja ya. Pakai scatter ya. plt.scatter kita plottingkan. Kita nggak usah kalikan 3 dulu biar tahu hasilnya seperti apa. plt.scatter kita scatter plot ya. Ini dari semua data yang ada di X ya. Dan yang ada di X1 dan X2 ya. Koma X, koma 1 ya. Ini karena X1 sama X2-nya kita plottingkan pakai scatter gitu ya. Terus size-nya ini kita isi 30 dan markernya kita kasih bintang. Nah, ini kita nggak usah kalikan 3 dulu. Sebetulnya kan di sini ada X sama dengan 3 kali X gitu kan ya. Itu kita besarkan. Oke, ini kita kasih X label sama Y label. X labelnya itu X1 ya. Dan Y labelnya X2. Nah, kita punya 2 fitur gitu ya. 2 ini kita ganti Y label, terus kita show-kan. Nah, kita nggak kalikan 3 dulu ini. X1 plt X label import make blobs data scikit-learn scalar import scikit-learn datasets from ini from ya kok import sih from scikit-learn dataset import make blobs. Oke. Nah, ini sebetulnya kan sebelum kita kalikan dengan 3 ya. Kalau kita lihat senternya itu sebetulnya ada di mana ini? Di 1 ya. Jadi kayak persebarannya itu pusatnya itu ada di 1 gitu ya. Kalau kita lihat ya. 1,2 center box-nya 1. Ini kan aslinya seperti ini ya. Eh, Centers, coba kita lihat lagi. Centers itu the number of center to generate or the fixed center location. Kita kasih, kalau kita ganti 2 ya, coba ya. Mungkin gini aja biar tahu bedanya. Yang saya copy, saya paste, yang ini kita ganti centernya 1. Kelihatan bedanya nggak? Kalau ini 1 berarti dia di, mungkin tahu bedanya. Saya lupa ini kemarin. Bentar.
The number of center to generate are the fixed center locations if number of sample is an integer and centers is none, 3 centers are generated. If n samples is an array Rix, oke, nanti ini saya coba cari ya. Yang penting gini dulu aja. Ini kalau kita generate, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ini kalau kita generate, hasilnya kan sama ya, kayak yang ada di slide gitu ya. Ini X-nya sama dengan X dikali 3 ya. Terus kita bulatkan, biar nanti nilainya itu enggak koma. Nah, ini kan sama dengan yang ada di slide ya harusnya ya. Ini nanti saya coba cari dulu ya. Saya lupa center sama center box ini parameternya buat apa. Nah, ini kita coba print dulu. Kita print X-nya. Nah, oh sebentar, kok beda? Oh ini kita belum ganti satu ya. Nah ini kan sama ya yang ada di slide ya. 431947 dan seterusnya. Ini adalah fitur yang dataset yang nanti fiturnya mau kita reduksi menjadi satu dimensi ya. Oke. Nah ini kita coba hitung nilai X bar-nya, nilai rata-ratanya ya. X bar sama dengan X.min. Nah, kita cari min-nya based on axis sama dengan 0 karena yang kita cari min-nya itu per kolomnya ya, bukan per row-nya. Kalau per row-nya ya aksisnya sama dengan 1. Nah, ini kita coba print X bar-nya. X bar sama dengan X bar seperti ini. Nah, kita coba print dulu. Jadi 5,3 sama 3,1 kan tadi ya sama yang ada di slide ya. 5,3 sama 3,1 ya sama. Nilai X bar 1 sama X bar 2-nya. Terus kita coba cari shape-nya dulu ya. Nah, kita coba cari covariance matrix-nya ya. Nah, jadi kita kasih variabel m, n. M itu adalah jumlah observasinya, n itu jumlah fiturnya. Kita ambil dari x.shape ya. Jadi ukurannya kan M3, n itu 2. Terus kita bikin covariance matrix-nya S itu dengan cara X min X bar. Ini kan sama kayak ini ya. Rumusnya ini ya. X min X bar ya. Dikuadratkan ya. Nah, kita perkalikan terus kita bagi dengan M-1. Jadi X min X bar kita transposkan dulu karena dia bentuknya matriks ya. Terus kita kalikan dengan ini dot matrix ya. Bentar. Dot X min X bar. Terus hasilnya ini kita bagi dengan M-1. Nah, ini sama dengan yang ini. Kita cari covariance matrix-nya ya. X min X bar, nilai dari dataset kita kurangi dengan tiap nilai rata-ratanya ya. Dari tiap datasetnya itu ada M observasi, kita kurangi dengan nilai rata-rata dari tiap fiturnya. Kita transposkan, kita kalikan, dan kita bagi dengan M-1. Nah, kita coba print S-nya, covariance matrix-nya. S sama dengan koma S. Ini ya. Ini kok beda. X min X bar. Oke. X min X bar transpose. Kita kalikan dengan dot X min X bar bagi M-1. Oh, ini harus ada kurungnya ya. Karena kalau gini kan dibagi M dulu baru dikurangi 1 ya. Nah, ini harusnya sama dengan yang ada di sini. Matriks covariance-nya ya. 7,79 minus 6,37 minus 6,7 10,77. Sama ya. 10,76 ya, sama. Oke. Ya, ada masalah sampai sini? Oke. Kalau nggak ada, kita coba hitung nilai eigenvector sama eigenvalues-nya ya.
Caranya gampang kalau mencari eigenvector sama eigenvalues yang semula tadi kita pakai matriks echelon baris tadi. Kalau di Python itu tinggal panggil fungsi linout ya. Linout dari NumPy ya. Jadi L itu adalah eigenvalues-nya, V itu eigenvektornya, sama dengan np.lin alg dot eig eig ya ini eig ini kita gunakan untuk mencari nilai eigenvalues dan eigenvektor untuk matriks S gitu ya. Terus kita print eigenvectorsnya dan kita print eigenvalues-nya dari eigenvectors dari S dan juga eigenvalues dari S. Ini kita ganti dengan ini eigenvektornya ini eigenvalues eigenvectors itu V ya, eigenvalues-nya L. Nah, eigenvectors-nya itu ini ya minus 0,78 sama 0,62. Ini kalau kita coba lihat di sini sama enggak? Minus 0,621. Nah, ini ya, minus 0,621 dengan minus 0,621 sama minus 0,78 ini miliknya V1. 621 sama minus. Oh ya, yang ini miliknya, bentar kita coba sesuaikan ya. Oh ya, ini punyanya ini punyanya ini. Punyanya eigen values-nya ini, sedangkan ini itu miliknya eigen values yang ini. Ya, ini kan lambda 1 eigen values-nya minus 0,62 dan minus 0,78 kan. Jadi kalau kita lihat di sini eigen vectors-nya dia sudah urut ya. Jadi row pertama miliknya yang terbesar eigen values-nya. Sedangkan row kedua itu miliknya lambda 2. Oke. Nah, kita coba kalikan antara eigenvektor 1 dan eigenvektor 2. Tadi kan saling ortonormal ya eigenvektor itu. Kalau kita kalikan pasti hasilnya juga 0. Itu kan ya. Nah, ini kita coba kalikan antara vektor 1 dan vektor 1 transpose ya. Dikalikan dengan vektor 2 sama dengan V untuk semua row ya. 0,1 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 kita kalikan menggunakan dot perkalian dot ya. Dengan ini kita copy saja. Ini kita ganti dengan 1,2. 0 sampai 1 untuk jadi ini kita kalikan dengan ini ya. Nah, terus kita coba bulatkan biar nanti ketemunya 0. Dot around oh, ini 0 ya. Coba kita print ya di sini ya. Ini kita print dulu biar tahu eigenvektor yang pertama itu dia yang mana. Ini ya. 0. Oh, ini salah kayaknya ini. Sebentar. 1. Oh, yang di PPT salah ini kayaknya. Bentar. Oh, benar sih. Tadi saya jelaskan saya salah ya. Jadi gini, harusnya gini. Ini gini aja deh. Ini biar nggak bingung, nggak usah saya kasih ini ya. Ini kan eigenvektornya ya. Eigenvektor
eigenvektor 1 itu ini sama ini ya. Ini eigenvektor 1, ini eigenvektor 2. Tapi kan kita harus ambil eigenvalues yang paling besar. Yang paling besar ini kan 15,8. 15,8 itu eigenvektornya ini dan ini gitu kan ya. Nah, jadi yang nanti kita ambil itu ini sama ini. Tapi kita kalikan ini, vektor ini ya, kita kalikan dengan vektor ini. Hasilnya pasti 0. Nah ini ya. Nah ini. Oke. Nah kita coba cari nilai normalisasinya ya. Dari V1 sama V2. Norm dari V1 dan norm dari V2. Itu pasti hasilnya 1 ya. np.lin alg.norm. Nah, ini kita copy saja. Kita cari normalisasi untuk yang vektor eigenvektor ke-1 dan eigenvektor kedua. Ini sudah kita urutkan berdasarkan yang paling besar eigenvalues-nya. 1 ya. Nah, total variansnya sekarang. Oke. Total variansnya. Total variansnya harusnya 85% sekian tadi ya. Total varians yang dipertahankan. Ini ya total variansnya kita coba lihat di sini aja langsung. Kayaknya nggak perlu ini. Ya. Total variansnya itu kita jumlahkan semua itu ya, semua eigenvalues-nya. Nah, eigenvalues-nya kita jumlahkan semua dari matriks S. Itu harusnya sama dengan jumlah eigenvalues-nya. Jadi ini ya 0, mana tadi? Vektor S-nya kan ini ya, ini tambah ini. Ya, ini ditambah ini itu sama dengan jumlah eigenvalues. Sama kayak tadi ya, yang rumusnya ini tadi. Sifat dari ini ya. Ini kalau kita jumlahkan kan sama dengan mana tadi? Ini ya. Jumlah nilai covariance matriks S yang diagonal kita jumlahkan itu sama dengan penjumlahan semua eigenvalues-nya. Oke. Oke. Bentar. Oke, waktunya juga sudah mepet ya, nggak apa-apa. Sebentar. Ini tadi eigenvalues-nya sama eigen jumlah total variance-nya saya skip saja. Ini kita coba lihat ya, kita transformasikan. Nah, yang paling besar eigenvalue-nya kan yang ada di L1 tadi ya, yang ada di sini kan ya, L1. Nah, ini kan yang paling besar. L indeks ke-1, yaitu yang nanti kita pilih. Eigenvalue yang paling besar ini eigenvektor yang bersesuaian atau berkorespondensi terhadap eigenvalue L1 itu yang ini. Total variance yang masih dipertahankan oleh prinsipal komponen yang ke-1 itu dengan cara membagi L1 dengan jumlah totalnya dikali 100%, 85% tadi ya. Nah, untuk mentransformasikan kita bisa kurangi X itu dengan X bar ya, terus kita kalikan dengan menggunakan perkalian dot terhadap vektor V ini yang punyanya eigenvalue lambda ke-1. Hasilnya seperti ini. Ini harusnya hasilnya sama dengan yang di sini tadi. Ya, sama ini. Oke. Nah, daripada ribet ya, ini ada cara yang gampang ya, pakai PCA, pakai library-nya PCA dari scikit-learn.decomposition, terus kita tentukan saja number of komponennya berapa. Satu, kita pilih eigenvalue yang paling besar. Terus kita langsung panggil .fit di sini. Terus kita transformasikan menggunakan PCA.transform, keluar hasil transformasinya. Nah, terus kalau kita coba untuk mengurangi dimensi dari dataset ini ya, kanker payudara, breast cancer ini ya.
Nah, ini kita load datanya, terus kita ambil datanya X sama Y-nya, terus kita ambil shape dari M, N-nya, dari shape-nya ini kan ada N-nya itu jumlah fiturnya 30. Terus, nah ini kita ambil PCA dengan cara yang pertama, kita ambil number of component yang masih mempertahankan total varian di atas 99%. Nah, ini kita kasih number of components argumennya, terus kita fitkan, nanti kita akan mendapatkan jumlah number of component itu sejumlah 2. Jadi dari 30 kita hanya mengambil 2 principal komponen saja di sini. Nah, ini cara yang kedua, kita bisa plottingkan eigenvalues dari yang terbesar sampai yang paling kecil ya. Kita urutkan karena ada 30 fitur pasti otomatis principal komponennya juga ada 30 ya. Ini harusnya bukan 11 ya, tapi 30 ini ya. 30 harusnya. Keliru ini, salah ketik ini. Nah, ini kalau kita gunakan PCA untuk mengklasifikasikan ini ya, breast cancer tadi ya. Nah, jadi tadi X, Y-nya tadi harusnya breast cancer ya. Kita pakai KNN, terus kita coba KNN-nya itu, kita coba number of principal komponennya dari 1 sampai 10, kita hitung akurasinya, yang paling bagus yang mana. Ternyata yang paling bagus ada di 4 ya. Nah, jadi number of optimumnya kita pilih yang 4. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa ya, bisa tanya di Google Chat. Ini ada tugas ya, assignment. Silakan nanti Anda download dataset dari link yang ada di Google Drive itu merupakan dataset dalam bentuk image ya. Otomatis nih datanya berupa pixel. Kalau image-nya ukurannya n kali n ya berarti n kuadrat ya jumlah fiturnya. Nah itu bisa Anda lakukan reduksi dimensinya menggunakan apa? Menggunakan PCA ya. Jadi ini ada 784 pixel, otomatis jumlah fiturnya banyak 784 ya. Ini nggak usah khawatir, ini ada codingannya bagaimana cara meload images-nya ya. Terus nanti Anda bisa terapkan langsung saja code-nya ini ya. Caranya gimana? Ini yang harus Anda lakukan, harus mereduce dimensinya dari 784 ke yang paling optimal itu berapa. Bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan memilih number of komponen yang masih mempertahankan mempertahankan total variance-nya di atas 95 misalnya, atau di atas 97, threshold-nya bisa Anda coba sendiri, atau bisa menggunakan akurasi tadi ya, dicoba-coba number of PC-nya mulai dari 1 sampai sekian, yang pasti harusnya lebih kecil daripada 784 ya. Atau bisa menggunakan script plot juga tadi, Anda urutkan eigenvalues yang paling besar ke paling kecil, nanti Anda pilih yang paling optimal itu berapa. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya, ini itu ya, agak itu juga agak banyak itunya, step by step-nya. Tapi intinya dari PCA ini adalah nilai eigenvalue sama eigenvector ya. Dari covariance metric ya, yang tadi kita sudah buat covariance metricnya dari dataset kita ya. Kalau dataset kita punya 30 fitur, covariance metricnya ya ukurannya 30 kali 30. Dari situ Anda cari nilai eigenvalue sama eigenvectornya. Setelah ketemu nilai eigenvalue sama eigenvectornya, kita urutkan dari eigenvalues yang paling besar ke paling kecil. Nah, terus jumlah PC yang mau kita pilih itu apa ya? Kita nanti bisa ambil dari 30 PC tadi, kalau contohnya kita punya 30 fitur, misalnya pilih 10 saja ya sudah, kita pilih eigenvalues 10 yang paling tinggi. Mana eigenvector yang bersesuaian untuk eigenvalues tersebut, itu yang akan kita gunakan untuk mentransformasikan fitur yang lama ke fitur yang baru gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri.